Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah tentang satu keluarga yang kompak mengikat kontrak dengan iblis dengan cara kontrak tumbal dan juga pesugihan. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Kisah mereka berkolak tajam tidak terduga di ujung nyawa. Tidak hanya warga sekitar yang menyimpan kecurigaan kepada keluarga itu, namun hampir semua orang di kota ini menyimpan pertanyaan yang sama. Bagaimana bisa keluarga yang awalnya begitu miskin menjadi orang yang super kaya hanya dalam hitungan minggu? Sebuah pola lama yang terus terjadi. Cerita lama yang tidak akan habis diceritakan sepanjang keturunan Adam dan Hawa. Sampai akhirnya terdengar kabar meninggalnya salah satu anggota keluarga super kaya itu. Arul sang narasumber dan istri serta mertuanya terdiam sejenak setelah mendengar kabar itu. Kabarnya salah satu anggota keluarga itu meninggal karena kecelakaan tunggal. Namun dugaan tumbal pesugihan lebih dominan ketimbang kabar yang beredar. Keluarga super kaya yang Arul maksud adalah sebuah keluarga kecil yang dulu bisa dibilang paling miskin. Keluarga itu beranggota 5 orang. Mbah Bejo, Pak Parno kepala keluarga, anak dari Mbah Bejo, Nardi dan Hasan, anak Pak Parno, dan Sardi adik Pak Parno. Istri Pak Parno sudah meninggal sejak lama, diduga karena hidup dalam kemiskinan membuat istri Pak Parno stres, lalu meninggal. Mbah Bejo sudah berusia 85 tahun, sudah dipanggil Mbah Buyut oleh tetangga dekat. Namun Mbah Bejo masih terlihat bugar, suaranya masih menggelegar, dan hidupnya selalu lurus. Bahkan ketika kemiskinan menjadi teman kesehariannya, beliau sangat jarang mengeluh. Hidupnya damai seperti tanpa beban, karena Mbah Bejo ini mensyukuri apa yang ada di hidupnya. Berbeda dengan Pak Parno, anak Mbah Bejo tidak bisa dikatakan pemalas. Entah kenapa, dia tidak pernah berhasil ketika membuka usaha, maupun ketika ia bekerja ikut dengan orang lain. Sementara dua anaknya, Nardi dan Hasan, tidak jauh berbeda dengan Pak Parno. Dari kegagalan dan kemiskinan yang menyelimuti mereka, Pak Parno justru mendekatkan kedua anaknya kepada hal-hal yang gaib. Keduanya mulai percaya bahwa hidup mereka hanya bisa berubah lewat jalan pintas, yang tidak lain adalah tumbal dan juga pesugihan. Nardi dan Hasan, ditambah paman mereka yaitu si Sardi, adalah contoh orang-orang yang menderita karena ketidakadilan. Mereka korban dari ketimpangan jabatan dan juga kekuasaan. Sampai akhirnya keluarga ini putus asa karena kegagalan terus menyambut mereka. Tanah mereka sudah hilang, kebun untuk investasi dijarah. Nyala semangat hidup mereka sudah lama meredup. Diawali oleh Pak Parno. Salah satu pekerjaan Pak Parno adalah pengepul ban bekas, profesi yang belum lama dia geluti setelah bergonta-ganti pekerjaan. Salah satu jujukannya mencari ban bekas adalah garasi bus. Saat itu bus dalam kota masih ramai. Pak Parno cocok dengan para pegawai di sana, termasuk dengan pemilik garasi bus itu.
Dan dari pengepul ban bekas, Pak Parno mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pegawai tetap di sana. Pekerjaannya antara membantu mencuci armada, bersih-bersih kantor, sampai mengantar pemilik garasi berbelanja kebutuhan armada. Sementara kedua anaknya yaitu Nardi dan Hasan, mereka bekerja di pasar. Nardi berjualan sayur mayur, sementara Hasan menjadi pekerja di sebuah warung makan. Sedangkan Sardi bekerja sebagai buruh tani, sesekali ikut menjaga kebun kelapa sawit. Saat itu keempat anggota keluarga tidak mampu itu, bekerja dengan segala apa yang mereka bisa. Namun saat itu juga, gaji yang mereka dapatkan tidak seberapa. Sementara beban ekonomi yang semakin mengimpit, membuat mereka semakin yakin untuk mengambil jalan pintas yang akan ditempuh bersama-sama. Dimulai dari Pak Parno. Pak Parno yang semakin dekat dengan pemilik garasi mendapat cerita bahwa usaha transportasi itu menggunakan jasa dukun supaya bisa langgeng. Jasa dukun hanya digunakan supaya usahanya bisa terus bertahan dan tidak kalah saing dengan pengusaha armada yang lain. Kenapa hanya langgeng, tidak langsung sukses? Bukannya itu lebih baik, Pak? Tanya Pak Parno kepada pemilik armada itu. Pemilik garasi menjelaskan secara singkat. Intinya jika ingin mengincar kesuksesan dalam waktu yang singkat, tumbal yang dituntut sudah tidak masuk akal lagi, yaitu sebuah nyawa. Lebih baik mengambil paket standar daripada nyawa yang hilang. Konsep pesugihan adalah mengambil rezeki dari keturunan yang akan datang. Menurutnya itu saja sudah cukup menyiksa. Satu kali pemilik garasi pernah mengajak Pak Parno menemui sang dukun yang membantu kelanggengan usaha armadanya. Pak Parno banyak belajar dari beberapa pertemuan dengan dukun itu, termasuk ketika mengajak Hasan dan Sardi. Sejak saat itu, Pak Parno sudah menyimpan hasrat pribadinya. Kedekatan Pak Parno dengan pemilik garasi membuatnya mudah mendapatkan akses ke dukun itu. Kesempatan yang sebenarnya sulit didapat orang biasa. Dukun di timur kota itu memang pilih-pilih klien. Profil itu mengantar Pak Parno mempelajari salah satu kontrak gaib untuk sukses dalam waktu singkat. Kontrak gaib itu ada banyak ragamnya, dan syaratnya juga cukup rumit. Yang tidak kalah penting, kontrak itu membutuhkan tumbal nyawa. Tidak harus dari lingkar keluarga, tapi bisa siapa saja. Yang penting satu nyawa harus diserahkan. Inilah salah satu kontrak gaib yang sangat jahat. Namun Pak Parno, dua anaknya dan juga si Sardi sepakat untuk sama-sama mengikat kontrak gaib itu. Mbah Bejo yang mengetahui kalau keturunannya hendak mengikat kontrak tumbal pesugihan demi keluar dari jerat kemiskinan, sangat naik pitam. Mbah Bejo tidak terima. Namun usia yang sudah sangat sepuh menghalanginya. Mbah Bejo sudah tidak berdaya. Dia kehabisan nafas setelah ia mengamuk. Mbah Bejo malam itu hanya bisa terbaring dengan menahan rasa sakit di dada, menahan kecewa yang begitu sangat dalam kepada anak keturunannya. Dia hanya bisa menangis sembari memohon maaf kepada Sang Pencipta. Singkat ceritanya, keempat orang itu dengan keyakinan dan juga tekadnya untuk merubah hidup mereka agar jauh dari kemiskinan, mereka akhirnya memilih jalan pintas
dengan mengikat kontrak gaib. Mereka mulai menyembah berhala, melupakan ajaran Tuhan. Dengan segala persyaratan dan juga ritual, mereka lakukan sampai hampir 1 minggu lamanya. Dan setelah 1 minggu itu, Pak Parno semakin dekat dengan pemilik garasi. Hingga sekitar 1 bulan kemudian, Pak Parno ditunjuk sebagai kepala garasi. Padahal di sana masih banyak pegawai yang lebih mumpuni dan juga tentunya berpengalaman. Penunjukan ini anehnya tidak menimbulkan pertentangan. Semuanya damai dan aman. Sangat luar biasa bukan kekuatan gaib itu. Sementara 2 anaknya langsung kurang dari 1 minggu. Nardi kini dipasrai 1 los di pasar. Sementara itu Hasan mengambil alih usaha warung makan, di mana dia sebelumnya hanya sebatas pegawai. Sedangkan Sardi bernasib seperti Pak Parno, disayang pemilik kebun. Sardi bahkan dijanjikan mendapatkan sertifikat dari sebagian kebun yang kelak akan sepenuhnya jadi miliknya. Seperti yang diceritakan di atas, hanya dalam hitungan minggu, kata kemiskinan itu sudah menjauh dari keluarga Pak Parno. Hidup mereka berubah drastis. Masing-masing mendapat kontrak yang berbeda. Pak Parno dan Sardi mendapat kontrak pengasih dan juga pemikat. Nardi dan Hasan mendapat kontrak pesugihan, penarik uang anak bajang, dan juga kesaktian. Kontraknya boleh berbeda, tapi syaratnya tetap sama, yaitu tumbal nyawa. Dalam hitungan minggu, mereka bisa dibilang sudah kaya jika dibandingkan tetangganya dan nasib mereka yang dulu. Dalam hitungan tahun, Pak Parno sudah menjadi pemilik garasi bus itu. Dulu armada Pak Parno sempat merajai jalanan di kota ini, sebelum amblas karena tumbal salah sasaran. Nardi menjadi distributor sayuran segar ke beberapa provinsi. Hasan masih berjualan di warung makan, yang rasanya jauh dari kata enak, tapi bisa membangun beberapa kontrakan, dan tanahnya tersebar di beberapa kecamatan. Sardi menjadi pemilik puluhan petak sawah dan juga kebun kelapa. Bahkan dalam waktu dekat, greenhouse Sardi sudah selesai dibangun. Nah, kini kita masuk ke bagian tragedi yang mulai dialami keluarga kecil ini. Jadi anggota keluarga yang baru saja meninggal adalah si Hasan. Salah satu berkah dari kontrak yang dia terima adalah kesaktian. Kelebihan ini membuat Hasan cukup percaya diri untuk menjadi seorang paranormal. Selama beberapa bulan, Hasan memang mulai kedatangan banyak tamu untuk memakai jasanya. Sore kemarin Hasan mendapat telepon. Salah satu kliennya bersedia memenuhi syarat penggandaan uang. Warga yang melihat Hasan keluar dari rumah dengan mengendarai hardtop, mobil kesayangannya. Wajahnya nampak sumringah. Dia menyapa warga yang tengah berkumpul di pos ronda. Katanya mau menjemput rezeki. Nah, malam harinya, keluarga Pak Parno dikagetkan dengan telepon dari polisi yang mengabarkan bahwa Hasan mengalami laka lantas di dekat jalur provinsi. Tidak ada luka luar, padahal tidak ada luka luar, tapi hardtop yang dia kendarai ringsek di bagian depan. Namun kata orang organ dalamnya telah hancur karena terlihat dari tubuhnya yang berubah menjadi berwarna ungu. Arul sendiri tidak paham. Mulai saat itu,
Desas-desus soal tumbal mulai terdengar. Ada yang menduga bahwa Hasan dijadikan tumbal oleh saudaranya sendiri. Pasalnya selama beberapa minggu terakhir, di jalan desa sering ada uang jatuh. Dan karena terlalu sering, warga menjadi curiga. Jangan-jangan itu uang tumbal yang akan mencelakakan siapa saja yang telah memungutnya. Dan jika dipikirkan lagi, hanya keluarga Pak Parno yang punya kekuatan seperti itu. Kelebihan yang sudah menjadi rahasia umum dan juga meresahkan warga. Pasalnya beberapa bulan yang lalu, 2 warga desa meninggal dunia karena memungut dan menyimpan uang tumbal yang berceceran di jalanan. Katanya 2 warga itu meninggal karena COVID-19. Namun tidak ada yang percaya, karena keduanya termasuk warga yang jarang sekali keluar rumah. Pagi tadi Pak Parno dan Nardi lebih banyak diam, ketika warga sibuk mendirikan tenda untuk melayat. Sementara itu Sardi tidak terlihat. Sebuah pagi yang seharusnya muram, tapi hawa yang terasa lebih kepada mencekam. Terasa begitu tegang. Pagi yang ketika hampir beranjak siang, sebuah kegaduhan meledak. Dari dalam rumah, beberapa ibu tetangga yang sedang membersihkan rumah berteriak histeris. Mbah Buyut, orang tua yang dicintai para warga, Mbah Bejo yang masih bugar di usia 85 tahun, mendadak muntah darah. Dadanya yang tinggal tulang kembang kempis menandakan kesulitan bernafas. Batuk yang terdengar sangat kolosal, diiringi muntahan darah yang terjadi selama beberapa detik. Mbah Bejo seperti kehilangan daya hidup ketika matanya menjadi putih sempurna. Sebelum terjatuh, Mbah Bejo sempat berujar, "Ya Allah." Tidak ada yang tahu makna ungkapan Mbah Bejo. Apakah sebagai bentuk permohonan untuk ampunan atau kekecewaan yang mendalam kepada anak dan juga cucunya. Siang harinya, Mbah Bejo menyusul Hasan cucunya. Mbah Bejo meninggal dunia. Dari saku kemeja batik lengan panjang itu, seorang tetangga menarik keluar uang 20 ribuan, yang katanya uang itu diambil di jalan, sewaktu Mbah Bejo akan ke warung. Pak Parno dan Nardi berpelukan sambil menangis. Dari dalam bilik, terdengar ruangan getir, disusul teriakan, "Ampun, ampun, ampun." Itu suara Sardi. Lolongannya terdengar sangat menyayat hati. Pemakaman untuk 1 orang berubah menjadi 2. Ratapan dari Pak Parno dan Nardi sangat mendominasi. Kehilangan Mbah Bejo nampaknya tidak masuk dalam rencana tumbal mereka. Sementara itu dugaan soal tumbal dan pesugihan masih menjadi pembicaraan warga yang datang melayat. Kini tepat tengah hari, warga mulai heboh. Beberapa bini sepuh atau orang tua desa mengaku melihat sosok Dewi, istri Pak Parno yang katanya sudah meninggal sejak lama. Para orang tua itu mengaku melihat Dewi berbaur dengan para pelayat lainnya. Ada juga yang mengaku melihat Dewi di dalam dapur, sedang membersihkan tungku untuk memasak. Ada juga yang melihat Dewi sedang menyiapkan kain jarik untuk memandikan Mbah Bejo. Pak Parno pucat pasi ketika mendapat laporan tersebut. Sementara Nardi hanya terdiam, tidak paham dengan apa yang terjadi. Maklum, Nardi masih terlalu bocah
ketika ibunya meninggal. Sementara itu Sardi akhirnya keluar dari bilik dengan raut wajah yang panik. "Mana Dewi? Di mana Dewi?" Makian dan juga kemarahan si Sardi semakin menambah ketegangan di acara layat itu. Selama beberapa menit, Sardi berlari mengelilingi rumah untuk mencari si Dewi. Kalau tidak ditahan oleh warga, Sardi sudah meraih pacul, hendak dihantamkan ke kepala si Dewi. Kalau ketemu. Masalahnya Dewi tidak ada di sana. Warga yang ikut mencari juga tidak berhasil. Hingga pada akhirnya, ketegangan menjadi reda dan cerita-cerita spekulasi dan juga rumor mulai merebak. Kenapa Hasan meninggal? Kenapa Mbak Bejo mati mendadak? Kenapa si Dewi bisa muncul? Siapa yang menumbal? Siapa yang menjadi tumbal? Hingga menjelang sore sebelum pemakaman Hasan dan juga Mbak Bejo, pertanyaan itu tidak terjawab. Pak Parno dan Nardi ikut berjalan di belakang rombongan pelayat yang mengantar 2 jenazah menuju kuburan desa. Sardi sibuk menatap jalanan desa. Matanya memutih. Ketika tiba-tiba, dia muntah darah. Matanya memutih dan terjatuh sambil bergumam, "Ya Allah." Kali ini tidak ada uang tumbal 20 ribuan yang tersimpan di baju Sardi. Arus pelayat terhenti. Ketegangan kembali terbangun. Hari ini warga menguburkan 3 jenazah yang masih satu keluarga. Kami tidak tahu harus bagaimana, selain menguburkan mereka secara layak. Pak Parno dan Nardi tidak lagi berjalan berdampingan. Keduanya saling menjauh dan terlihat sangat waspada. Sore harinya dengan ditemani gerimis, warga memutuskan mengantar dan menjaga Pak Parno dan Nardi sampai di rumah duka. Di sudut kanan rumah, di bawah kanopi, tampak sosok Dewi yang menjadi misteri itu. Arul tidak tahu sejarah Dewi dan desa ini. Namun warga seperti histeris melihat kedatangannya. Ada yang berdoa, ada yang menyebut nama Allah, ada yang memaki, ada yang terdiam saja. Nardi ikut terdiam. Dia sibuk mengamati sosok ibunya, yang konon sudah lama meninggal. Pak Parno juga terdiam. Matanya berkaca-kaca. Dia bergumam, "Ampun, ampun. Ya Allah." Sebelum muntah darah dan ambruk, Pak Parno belum meninggal. Dia hanya kehilangan kesadaran, kata warga yang membopong Pak Parno. Tubuhnya sangat panas sekali. Nardi masih terdiam ketika dia bergumam, "Mak." Ini sebuah desa menangis sejadi-jadinya. Kini sosok Dewi sudah tidak lagi terlihat. Dan selesai. Begitulah kisah satu keluarga yang memuja para iblis. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.